selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Aquarius. Oke, buat para Aquarius coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Aquarius di kartu yang pertama, di 3 hari ke depan ini Kak, apa aja yang akan berkaitan dengan seorang Aqua nih ya. Berarti dari tanggal 5 sampai 7 November 2025. Di kartu yang pertama ya, aku lihat Aqua ini akan terkait dengan yang namanya keadilan, mencari keadilan ya, pertanggungjawaban, kejujuran seseorang, pengakuan seseorang terhadap masalah yang kalian punya ya, ataupun kejelasan seseorang gitu loh tentang sesuatu, tentang suatu masalah sih intinya gitu. Cuma masalahnya apa atau terkait dengan apa nanti kita akan lihat di klarifikasinya. Terus yang kedua di sini, kamu juga akan terkait dengan yang namanya hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang bikin puas kamu, seneng kamu, happy kamu. Nah, ini juga bagus nih ya. Terus yang ketiga di sini juga di 3 hari ke depan ini kamu akan terkait dengan yang namanya rasa insecure terhadap kehidupan kamu ya. Terhadap 3 masalah sih lebih tepatnya. Bisa konflik dengan orang lain yang bikin kamu jadi insecure, bisa masalah kesehatanmu, bisa masalah keuanganmu ya. Tapi nanti di klarifikasinya kita lihat lebih detailnya ini mengarah kemana. Terus yang keempat di sini Aqua juga akan terkait dengan yang namanya selebrasi, acara-acara di 3 hari ke depan ini, perayaan-perayaan, mungkin juga ada undangan-undangan ya, rumah atau ada acara di rumah, acara keluarga, reunian juga bisa ya. Terkait dengan komunitas, hal-hal yang berkaitan dengan romansa juga bisa, keindahan seperti itu. Oke. Tentunya kita akan lihat klarifikasinya ya teman-teman biar lebih jelas. Tapi sebelum klarifikasi, kayak biasa aku tentunya akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini ya Aqua ya. Ada di angka 2, 10, 5, dan 4. 2, 10, 5, dan 4. 2 kali 10 berapa? 20, 5 kali 4, 20. Keren gak sih angkanya? Bisa nilainya 20 sama 20 ya, sama dengan 20. Oke, kalau gitu coba langsung kita klarifikasi ya. Kita panjang lebar lagi Aquarius. Ada The Empress. Oke. Oh, ya. The Devil. Oh my god. Baik, di kartu yang pertama terkait dengan keadilan. Buat para Aquarius yang lagi cari keadilan terhadap permasalahan yang pernah dihadapinya, yang dulunya dia nggak mendapatkan keadilan dalam masalah tersebut, mungkin nggak mendapatkan pertanggungjawaban dari seseorang atau kejelasannya kenapa masalah ini terjadi ya, kenapa menimpa ke kamu juga. Pada akhirnya ada The Empress ya. Ketika The Empress hadir, artinya semuanya di sini berjalan dengan lancar dan baik buat kamu. Ada hal-hal yang memuaskan buat kamu karena ada kelimpahan di sini, kemudahan, kelimpahan, sesuatu yang good ya tercipta buat kamu. Artinya apa? Ketika di sini The Empress mengklarifikasi, artinya keadilan yang kamu inginkan ini kamu dapatkan di 3 hari ke depan. Apalagi kalau selama ini memang kamu ngerasa bahwa aku nggak dikasih keadilan nih Kak di dalam keluarga, aku nggak adil banget sih sama aku ya. Sering tuh yang kayak gitu ya, aku masa nggak adil ya keluargaku dengan aku gitu, kenapa sih mereka harus kayak gini sama aku juga butuh penjelasannya, tapi mereka terkadang lebih milih diem-diem aja ya, padahal aku mau aduh sorry aku batuk, aku mau penjelasan kenapa sih harus kayak gini ya, aku kalian pandang seperti ini, kenapa aku harus entah itu dibedakan ya, mendapat perbedaan kayak gitu, itu kenapa aku harus dijahatin gitu kalau memang ada dari bagian anggota keluarga ya, ataupun juga bisa di circle yang selama ini kok bersikap tidak adil sama kamu, atau di kantor gitu ya, kenapa sih kok aku nggak dikasih keadilannya gitu ya, kalian nggak bersikap adil sama aku sebagai karyawan di sini
Itu juga bisa, tapi kamu akan dapat keadilan itu semua. Terus yang kedua di sini ada The Sun, teman-teman, diklarifikasi oleh Ace of Pentacles ya. Wajar loh ada The Sun di sini ya. Kamu happy, sangat positif sekali, sangat kayak memuaskan karena ada uang masuk di 3 hari ke depan ini Aqua ya. Makanya di sini kamu happy banget ya. Karena ada uang masuk, Ace of Pentacles, uang masuk, pokoknya new income atau sumber pemasukan baru, atau ada sumber pekerjaan baru, loker baru buat kamu. Pokoknya ada uang-uang yang akan bisa kamu raih gitu. Nah, ini akan menyebabkan keuangan kamu lumayan stabil lah di 3 hari ke depan nanti ya. Terus yang ketiga di sini, tadi kamu ada Four Pentacles ya, diklarifikasi oleh King of Swords. Apa sih yang akan ngebuat seorang Aqua ini jadi insecure, Kak? Tadi kan aku katakan ya, 3 masalah yang bisa menyebabkan kamu jadi insecure di 3 hari ke depan ini juga. Konflik dengan orang lain, masalah keuangan, atau kalau nggak masalah kesehatan. Masalah keuangan nggak ada tadi kita lihat ya, malah uang ada yang masuk. Masalah kesehatan kelihatannya di sini nggak yang begitu apa ya, menjadi hal yang menonjol lah gitu, nggak ya. Tapi ini lebih terkait kepada masalah kamu dengan orang lain, konflik dengan orang lain. Oke. Ada masalah yang terjadi antara kamu dan seseorang, yang dimana sebelumnya kalau aku lihat di sini karena ada King of Swords ya, ini orang lebih senior daripada kamu, di atas kamu ya, lebih tua dari kamu. Ada omongan-omongan dari mereka yang omongan yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut mereka yang pada akhirnya itu tuh jadi masalah buat kamu ya. Dan ini terkait dengan kedisiplinan, kejujuran, power, kecerdasan, logika ya. Jadi apapun omongan yang si beliau ini keluarkan ke kamu ya, kasih buat kamu, semuanya harus difikirkan dengan baik ya. Pakai logika kamu, jangan pakai perasaan kamu. Kalau kamu baper, ini omongan si ini pedes banget King of Swords ini buat kamu. Tapi kalau kamu pakai logika kamu, kenapa dia ngomong kayak gitu sama aku, pasti ada sebab dan akibatnya dong. Oh ternyata kayak gini. Ketika dianalisis, nggak dibawa baper-baperan, maka omongan King of Swords ini nggak akan jadi istilahnya beban pikiran buat kamu ya di 3 hari ke depan nanti. Jadi ada ya, entah ini atasan kamu ya, kalau di kantor tuh ya atasan kamu, pokoknya orang yang lebih tua dari kamu, atau mungkin ini si King of Swords ini adalah orang tua kamu, atau bagian dari anggota keluarga yang lebih tua, atau di dalam circle itu ada yang dituakan ya. Omongannya mungkin sangat berpower, mempengaruhi kamu, sangat disiplin juga, sangat tegas juga. Ini terkadang menjadi beban pikiran buat kamu. Oh iya ya, benar sih yang dia omongin kayak gini, cuma kok keras banget ya, aku jadi baper deh ya, atau aku jadi sedih deh, kenapa ya dia kayak gitu ngomongnya. Nah, harusnya bisa pakai logika menyikapinya, bukan dengan perasaan ya. Pesan di dalam omongan orang ini harus kamu ambil, bukan mungkin cara dia menyampaikan ke kamu yang marah-marah, yang bentak-bentak ya, pesannya gitu. Terus yang keempat di sini, kamu juga akan terkait dengan yang namanya, tadi aku katakan selebrasi ya, perayaan, acara-acara gitu, komunitas. Buat Aqua ya, hati-hati, ada The Devil soalnya. Jadi ketika The Devil mengklarifikasi, aku lihat ada hal-hal yang akan terkait dengan obsesi, materi, ataupun di sini godaan-godaan buat kamu yang akan hadir di 3 hari ke depan ini berkaitan dengan komunitas kamu ya. Ada yang godaan-godaan yang hadir dari komunitas kamu, orang-orang circle-nya kamu. Godaan apa yang akan mereka kasih ke aku, Kak? Godaan orang ketiga, bisa jadi dalam circle, dalam komunitas tertentu yang kamu ada bergabung di dalamnya, ternyata di sini ada salah satu dari yang lainnya itu menjadi godaan buat kamu, Kak. Entah kamu yang tergoda, entah mereka yang menggoda pasangan kamu, atau godaan keuangan di sini dalam komunitas ini ujung-ujungnya hanya untuk ajang boros gitu ya, beli ini beli itu, nggak ada hal-hal yang berguna untuk dibeli tapi dipaksakan beli gitu ya, pemborosan. Pokoknya di sini tentang komunitas dan orang circle kamu, ada yang akan membawakan godaan ke kamu. Kalau nggak godaannya uang, orang ketiga di sini bisa menghancurkan hubungan. Jangan sampai tergoda ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, Kak, yang bisa terkoneksi dengan Aquarius nih untuk ini semua di 3 hari ke depan ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, dan The Devil Capricorn. Energi paling kuat dari Capricorn, teman-teman ya. Kalau untuk angka keberuntungannya, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 2, 10, 5, dan 4.
buat zodiak dan angka keberuntungannya teman-teman ya. Oke, gitu aja readingan kali ini. Aku harap semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.